Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melin dari kampus Politeknik Trisila Dharma Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil data pemasaran roti aneka rasa menggunakan IBM SPSS. Pertama-tama saya akan buka aplikasinya, dan yang kedua saya akan melihat datanya. Kemudian akan saya input ke IBM SPSS. Di sini saya menggunakan data Excel dan akan saya input sesuai dengan variabelnya masing-masing. Yang pertama ada tingkat pendidikan salesman, setiap lebih dari satu kata menggunakan underscore. Yang kedua gender. Yang ketiga roti kacang. Empat, roti durian. Roti coklat. Roti susu. Dan roti nanas. Di sini saya akan menggunakan numerik. Untuk desimal saya kosongkan. Untuk value di tingkat pendidikan salesman, saya menggunakan value 1 label sarjana, add, value 2 sama dengan akademik, dan add. Oke. Di gender saya menggunakan 0 dan 1. 0 itu untuk perempuan, add, dan 1 itu untuk laki-laki. Oke. Untuk kolom saya akan melihat di data tingkat pendidikan salesman. Di sini ada 20 kolom sesuai dengan datanya. Untuk gender 20 kolom. Untuk roti kacang ada 12, roti durian 20, roti coklat 20, dan roti susu 11, juga roti nanas ada 11. Oke, untuk alignmentnya saya menggunakan center supaya tulisannya berada di tengah. Oke. Untuk measure di tingkat pendidikan salesman saya menggunakan nominal dan gender juga nominal. Untuk varian roti kita bisa menggunakan scale. Oke. Untuk variabel view sudah terisi dan kita langsung menuju ke data view-nya. Di sini tingkat pendidikan salesman, gender, dan varian roti kita isi sesuai dengan data tersebut ya.
di tingkat pendidikan salesman. Satu, dua, dua, satu, dua, dua, satu, satu. Untuk gender, coba kita menggunakan copy paste, bisa atau tidak. Oke, di sini ternyata berhasil. Oke, akan saya coba berikutnya, copy juga, paste. Copy, paste. Oh, kurang 1. 375. Untuk roti coklat, kita coba copy dan paste. Copy, paste. Oke, untuk datanya sudah terisi semua. Saya akan coba menganalisis datanya menggunakan independent sample test. Sebelumnya saya compare dulu ya pemirsa. Di sini ada independent sample test. Klik OK. Lalu kita masukkan variabelnya. Yang dibutuhkan di sini yaitu roti durian dan roti coklat. Oke. Grouping variabelnya di tingkat pendidikan salesman. Define grup 1 sama dengan 1, grup 2 sama dengan 2. Oke, dan continue. Oke. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya, grup statistik dan output yang kedua itu ada independent sample test. Kan saya perbesar. Jadi di sini hipotesis uji varian beserta keputusannya bisa dibaca. Berdasarkan independent sample test di sini, kita mengetahui bahwa nilai sig adalah sebesar 0,052 lebih kecil dari 0,072, yaitu milik roti coklat. Dengan selisih 0,20, maka kita anggap dan dapat diartikan antara penjualan roti durian dengan penjualan roti coklat adalah sama. Sehingga penafsiran tabel output independent sample test di sini berpedoman pada nilai terdapat dalam equal variance assumed. Berdasarkan tabel output independent sample test pada bagian equal variance assumed, sig2 mean tiled yaitu sebesar 0,139 dan 0,530. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample test ini dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan atau secara nyata antara rata-rata penjualan roti durian dengan roti coklat. Selanjutnya dari tabel output dapat diketahui bahwa
Mean difference-nya itu sebesar min 25.800 dan untuk roti coklat 14.500. Dengan selisih tersebut perbedaannya adalah minus 40.300. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara penjualan roti durian dengan roti coklat itu memang terlihat sangat berbeda, terlihat sangat signifikan. Nah, untuk yang nomor 2, di sini saya akan menggunakan correlate atau tabel korelasinya. Kita bisa lanjut ke analis, kemudian correlate, kita pilih beverage. Untuk di sini saya menggunakan roti durian. Oke, masuk. Roti kacang dan roti coklat. Kemudian kita pilih oke. Nah, di sini ada tabel output untuk correlation. Bisa kita baca berdasarkan nilai signifikasi sig2 mean tilde, yaitu dari tabel output di sini pada output correlation untuk variabel roti kacang. Untuk variabel roti kacang di sini sebesar 0,796, lebih besar dari 0,050. Maka hal ini kita dapat simpulkan berarti kedua variabel tersebut tidak terdapat korelasi. Dan untuk variabel roti coklat sebesar 0,021, lebih kecil dari 0,050. Maka dapat kita artikan bahwa adanya korelasi antara variabel yang dihubungkan. Untuk percent correlation di sini dapat kita ketahui untuk roti durian itu sebesar 1 lebih besar dari 0 lebih besar dari minus 0,512, yang dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel roti durian dengan variabel roti coklat. Selanjutnya dapat diketahui nilai untuk hubungan roti kacang dengan roti coklat. Di sini dapat kita simpulkan yaitu untuk roti kacang sebesar 0,084 dan roti coklat sebesar minus 0,512, yang dapat disimpulkan bahwasanya adanya korelasi antara dua variabel tersebut. Nah, untuk masing-masing jumlahnya dalam roti durian itu sebesar 20, untuk roti kacang itu kita mempunyai 12 dan roti coklat ada 20. Yang dapat ditarik kesimpulan penjualan roti durian dengan penjualan roti coklat yaitu sama besarnya, dan untuk roti kacang itu berada di titik angka 12, yaitu lebih kecil dari jumlah roti durian dan roti coklat. Oke, sekian presentasi dari saya dalam menganalisa. Bila ada kata-kata yang kurang atau salah mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.